Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnasari, NIM 3119066 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang sudah saya buat yang bertema pemahaman masyarakat di Desa Kaliprawu dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, tinjauan tentang hadis Ruqyatul Hilal dan Hisab. Ini adalah tugas hadis tematik. Oke, langsung saja. Pada dasarnya untuk menentukan tentang terjadinya bulan Ramadan ataupun misalkan 1 Syawal itu biasanya suatu hal tersebut tidak kita serta-merta misalkan sesuka dengan hati kita. Misalkan besok saja bulan Ramadannya, besok saja bulan Syawalnya. Itu tidak, itu ada penentuannya, ada penetapannya gitu. Nah, jadi pada dasarnya di dalam menentukan 1 Ramadan tadi ya atau 1 Syawal di setiap tahun di Indonesia itu hingga saat ini mungkin sampai nanti mendatang ya tak kunjung menyatu gitu, karena perbedaannya itu tadi perbedaan dari ormasnya selalu ada saja timbul perbedaan yang mungkin disebabkan adanya perbedaan prinsip yang mendasar dalam memahami nas yang berkaitan melahirkan perbedaan cara pandangnya. Ada yang merujuk pada wujud hilal atas dasar hisab, jadi bulan sudah berada di ufuk, dan ada juga yang merujuk pada pendapat Ruqyatul Hilal, bulan berada di atas ufuk dengan ketentuan imkanu ar-ruqyah. Dari kedua metode dasar dalam menetapkan awal Ramadan atau bulan Syawal di setiap tahun di Indonesia khususnya, ketika terjadi hasil ijtihadnya ternyata jatuh pada hari yang sama, maka biasanya hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan. Tapi jika nantinya itu jatuh pada hari yang berbeda atau tanggal yang berbeda, itu biasanya akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang ada bukan permasalahan jadi berantem dan sebagainya, akan tetapi menjadikan masyarakat itu bingung mau milih yang mana. Akhirnya biasanya masyarakat itu menentukannya berdasarkan keyakinannya gitu. Jadi nanti misalkan memang jatuh pada tanggal yang berbeda, misalkan untuk penentuan bulan Ramadan, ya itu nanti pasti ada yang duluan, ada yang berpuasanya duluan, dan juga ada yang berpuasanya terakhir gitu. Enggak terakhir, maksudnya ada yang duluan dan ada yang setelah itu gitu. Begitupun Idul Fitri itu sama seperti itu. Jadi ada yang misalkan kok Idul Fitri ini kok ada yang tanggal 29, ada juga yang tanggal 30. Ya nanti itu sesuai dengan keyakinannya sendiri, keyakinan masyarakatnya itu. Jadi nanti untuk melaksanakannya sholat Idul Fitrinya pun nanti gak sama, itu berbeda. Nah, ini yang menjadikan saya untuk meneliti kenapa kok seperti itu gitu. Ya, kemudian yang menjadikan saya itu ingin meneliti di suatu desa, itu termasuk desa saya sendiri, tentang pilihannya itu ya gitu. Kemudian apa sih itu Ruqyatul Hilal dan Hisab? Jadi ruqyat menurut bahasa itu melihat dengan mata kepala atau dengan akal. Nah, ruqyat merupakan bentuk masdar dari kata kerja ra, ruqyat yang berarti melihat dengan mata kepala, mu'ta'adi pada satu maf'ul, sedangkan yang bermakna mengetahui, melihat dengan ilmu, mu'ta'adi pada maf'ul, sedangkan hilal adalah bagian bulan yang terang yang tampak dari bumi pada awal bulan. Tapi ada yang mengatakan juga hilal itu adalah bulan yang pada awal hari pertama sampai hari ketiga gitu. Ada juga yang dari hari pertama dan hari kedua, itu menurut pendapatnya masing-masing. Kemudian menurut Ibnu Abbas, alasan dinamakan hilal adalah karena orang-orang berteriak-teriak ketika mengabarkan hilal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Ruqyatul Hilal menurut syara
adalah kesaksian hilal dengan mata kepala setelah terbenamnya matahari pada hari ke-29 menjelang bulan baru Hijriah. Jadi orang-orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima. Dengan ruqyah tersebut ditetapkan masuknya bulan baru. Dalam kamus ilmu falak disebutkan ruqyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal dari tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru. Sedangkan hisab sendiri menurut bahasa itu perhitungan dan falak artinya lintasan benda-benda langit. Nah, itu. Sedangkan menurut istilah ilmu falak atau hisab falak ya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit pada orbitnya masing-masing untuk diketahui posisi satu benda langit terhadap benda langit lainnya agar diketahui pengaruhnya terhadap perubahan waktu di muka bumi. Ilmu falak ini dikenal dengan ilmu hisab karena falak menggunakan perhitungan. Nah, ini ada hadis tentang ru'yatul hilal dan hisab yang artinya dari Salim ibnu Abdi Allah ibnu Umar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu melihatnya maka berpuasalah, dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlah hari disempurnakan, dan berkata, selainnya dari Al-Laits telah menceritakan kepada saya Ukail dan Yunus. Ini maksudnya untuk hilal. Nah, kemudian ada hadis lagi dari Sa'id ibnu Amru bahwa ia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kita adalah umat yang umi, yaitu buta huruf. Kita tidak menulis dan tidak juga mengira. Satu bulan itu ya begini, begini dan begini gitu. Dikatakan seperti itu. Jadi maksudnya kadangkala 20, kadangkala 29, kadangkala 30, kadangkala juga ada yang 31 gitu. Jadi dalam memahami hadis di atas, para ulama terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama memahaminya dengan tekstual dan yang kedua memahaminya dengan kontekstual. Jadi pemahaman hadis secara tekstual terhadap hadis ruqyah hilal dilakukan karena hadis-hadis ruqyah tersebut merupakan hadis tentang perintah ibadah mahda, yaitu puasa dan sebab kewajibannya. Para ulama bersepakat bahwa dalil agama yang berhubungan dengan ibadah mahda bersifat daruriyah dan ta'abudi. Persoalan ibadah mahda atau didasarkan kepada wahyu atau dalil dari Al-Quran dan hadis secara tekstual, dan akal manusia tidak dapat melakukan pemahaman tentang sebab dan alasan secara rasional. Oleh karena itu, penerimaan konsep ruqyah sebagai dasar dalam menentukan awal puasa Ramadan atau hari raya merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat diganti dengan metode lainnya. Sedangkan makna ruqyah tersebut dipahami secara tekstual, yaitu ruqyah barisan basariyah, ruqyah basariyah, ruqyah yang pada manusia yang tidak dapat diganti dengan cara yang lain. Alasan yang panjang tentang dasar penggunaan ruqyah disampaikan oleh Ibnu Tamamiyah. Ia menambahkan bahwa banyak model hisab yang dikembangkan pada masa sekarang dan masa pakar hisab pun masih berbeda pendapat tentang model hisab manakah yang paling akurat. Ya. Perselisihan mereka berkisar kepada ukuran derajat hilal yang dapat diruqyah. Konsep pemahaman ini bukan dibermakna anti terhadap sains modern, akan tetapi sains modern tidak bisa digantikan ruqyah yang telah disebutkan secara jelas di dalam hadis Rasulullah. Namun sains tersebut bisa digunakan untuk membantu proses pelaksanaan ruqyah. Sebagai ulama bahkan membolehkan hisab sebagai kontrol dalam ruqyah, bahkan membatalkan ruqyah tidak dapat dibuktikan oleh sains. Nah, itu penjelasannya ya. Kemudian metode yang digunakan di desa Kalipro tersebut nanti kan sudah dijelaskan ya di dalam hadis. Di dalam sebuah hadis, berpuasalah jika kamu melihat bulan dan berbukalah jika kamu melihat bulan atau hilal. Tetapi jika kamu tidak dapat melihat bulan, maka genapkanlah perhitungan bulan tersebut. Nah, kemudian di dalam ilmu fikih juga dijelaskan
Apabila di dalam masyarakat terdapat perbedaan dalam menetapkan hari raya dengan melihat bulan, apabila ada yang melihat bulan tetapi tidak diyakini oleh orang lain, maka yang disebut tidak diwajibkan dan mengikuti yang tidak diyakini. Jadi kalau di desa Kaliprau sendiri itu biasanya ada dua keyakinan. Gitu. Di situ ada dua ormas, di mana keduanya ini menggunakan keyakinannya sendiri gitu. Ada yang mengikuti pemerintah, ada juga yang mengikuti ormasnya seperti itu. Tetapi dengan perbedaan itu tidak menjadikan dua ormas ini jadi kayak saling membenci atau apa, tidak. Mereka tetap seperti biasa saja, tetap melaksanakan perintahnya untuk sholat Idul Fitri, kemudian bulan berpuasa dan lain sebagainya. Itu. Kalau misalkan ada yang sholat dulu ya ada yang sholat Idul Fitri dulu ya ada, itu pun tidak masalah gitu. Tetap masyarakat yang lain ya tetap sama-sama kita menghargai perbedaan tersebut, begitupun sebaliknya gitu. Nah kemudian itu ya keputusannya. Jadi kalau di masyarakat desa Kaliprau itu seperti itu. Nah kemudian masyarakat di desa Kaliprau itu lebih mengikuti pada pemerintah. Jadi mayoritasnya ada yang mengikuti pada pemerintah, tapi ada juga yang tidak gitu. Yaitu penentuan awal bulan Komariah didasarkan pada sistem hisab hakiki, tahkiki, dan atau ruqyat. Penentuan awal bulan Komariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah Mahda atau awal Ramadan, Syawal, dan awal Zulhijjah ditetapkan dengan perhitungan hisab hakiki, tahkiki, dan ruqyat. Kesaksian ruqyah dapat dengan diperhitungkan hisab hakiki, tahkiki, dan ruqyat. Jadi kesaksian ruqyat dapat diterima apabila ketinggian hilal itu 2 derajat dan jarak ijtima ke ghurub matahari minimal 8 jam. Kesaksian ruqyat hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istimal. Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan. Kriteria imkanur ruqyah tersebut di atas akan ditetapkan penulisan lebih lanjut, menghimbau kepada seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam mensosialisasikan keputusan ini. Dalam melaksanakan isbat, pemerintah mendengarkan pendapat-pendapat dari organisasi kemasyarakat Islam dan para ahli. Jadi untuk menentukannya itu juga tidak, misalkan ini sudah menentukan misalkan besok tanggal 29, itu juga tidak langsung disebarluaskan, tapi didiskusikan dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Memang terkait dengan penentuan ini saya juga kurang terlalu paham, khawatirnya ada yang salah, mohon dibenarkan, mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.